Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Eko Widianto, SPD MMPD, selaku narasumber pada hari ini dari SMP Negeri 3 Maos, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang juga Allah dimuliakan Allah, mengawali kegiatan pembimbingan kompetensi teknik di calon peserta seleksi P3K tahun 2021 yang digagas PGRI. Marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti ada sesi, yang pertama adalah sesi pemaparan dari narasumber. Setelah sesi pemaparan, manakala nanti masih ada waktu, adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk sesi diskusi ataupun tanya jawab ini nanti diharapkan peran aktif dari para peserta, bisa dengan melalui chatroom atau dengan menyampaikan secara langsung, didahului dengan raise hand terlebih dahulu. Yang kedua, nanti Bapak Ibu juga diharapkan untuk bisa mengisi daftar hadir lewat link yang saya sampaikan di chatroom. Yang berikutnya adalah mohon untuk bisa peran aktifnya dalam memperlancar kegiatan ini, manakala nanti narasumber sedang melaksanakan atau sedang membawakan materi, untuk bisa mematikan mikrofon agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya kira hal itu yang perlu saya ingatkan, dan selanjutnya adalah saya persilakan kepada Pak Widianto SPD MMPD untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman yang dihormati, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan beberapa kompetensi, dua kompetensi, yaitu tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, ya, melalui soal-soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan pada simulasi kemarin, dan kita hari ini akan membahasnya secara bersama-sama. Kalau gitu langsung saja kita mohon izin untuk share screen. Silakan Bapak. Mohon informasi sudah bisa diakses. Alhamdulillah, sampun. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, oh ya, barangkali ada beberapa rekan di sini sudah kenal dengan saya, ada yang belum, barangkali sedikit mengulang kembali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Darmono. Nama saya Eko Widianto, kemudian tempat tinggal saya di Jalan Cempaka, nomor 933 Moslor, Cilacap. Di bawah ini nomor kontak saya, barangkali suatu ketika Bapak Ibu akan berkomunikasi dengan saya, bisa menggunakan nomor WhatsApp saya yang ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan untuk soal-soal simulasi P3K untuk guru seni budaya. Kita mulai dengan kompetensi pedagogik dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1, di situ soalnya berbunyi suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan
yang memungkinkan peserta didik berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri peserta didik merupakan, nah ini ada 5 pilihan: metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, dan yang adalah evaluasi pembelajaran. Nah, terkait dengan 5 opsi itu, induknya itu adalah model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Nah, di dalam model pembelajaran itu terdapat strategi pencapaian kompetensi. Nah, pencapaian strategi ini menggunakan pendekatan-pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model, kata kuncinya di sini adalah, kalau dalam soal, ini kata kuncinya di sini adalah desain. Nah, desain kita tahu itu merupakan model. Nah, jadi kata kuncinya adalah desain. Nah, kemudian di sini model, desain. Nah, kemudian dalam desain itu, ya, ini ada pendekatan, kemudian selanjutnya turunannya adalah strategi, selanjutnya adalah metode, kemudian prosedur. Nah, kalau prosedur ini sudah langkah-langkah, sudah urutan langkah-langkah. Kemudian kalau teknik sendiri itu adalah cara-cara konkret, cara-cara yang nyata yang dilakukan oleh guru. Contoh misalnya mengajar menggunakan model produk, pendekatannya itu menggunakan pendekatan proses, misalnya strategi active learning, kemudian metodenya demonstrasi, kemudian tekniknya teknik demonstrasi yang berbeda pada beberapa kelompok siswa. Misalnya di kelas itu ada 2 kelompok siswa, dipetakan berdasarkan minat yang berbeda. Nah, mungkin pada 2 kelompok tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik yang berbeda. Nah, sedangkan evaluasi pembelajaran sendiri adalah proses pemberian pertimbangan tentang arti dan nilai atas suatu tingkat prestasi atau pencapaian suatu pembelajaran. Nah, dari sini tadi saya mengatakan intinya dalam pernyataan soal itu artinya model. Nah, maka misalnya untuk nomor 1 adalah model pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 2. Sebentar, ini ada terlalu lebar soalnya sehingga tidak terlihat. Nah, soal nomor 2 ini adalah tentang teori belajar. Nah, jadi teori belajar ada beberapa yang bisa kita ketahui. Itu ada teori belajar behaviorisme, ada sibernetik, konstruktivisme, humanistik, kemudian nativisme. Nah, kalau teori-teori tersebut esensinya apa? Jadi kalau behaviorisme adalah teori belajar di sana yang menyatakan adanya perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu karena adanya stimulus. Nah, kemudian terjadilah sebuah respon. Itu teori behaviorisme. Nah, kalau sibernetik itu proses pengolahan informasi mengutamakan kerja memori. Teori belajar ini adalah memandang bahwa memori manusia itu seperti komputer yang mengolah informasi. Jadi ini cyber. Nah, cyber itu berhubungan dengan IT lah, dengan komputer. Maka dia memandang otak manusia itu seperti komputer yang mengolah berbagai macam informasi. Kemudian kalau konstruktivisme, ini proses belajar yang merupakan proses pengkonstruksian pengetahuan. Jadi mengonstruksi, membangun pengetahuan seperti itu. Kemudian kalau humanistik, human ya, manusia. Jadi teori belajar
menurut pandangan humanistik itu teori belajar apa saja itu bisa dipakai. Yang penting tujuannya itu memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Jadi mudah dipahami, ya, humanistik manusia, artinya memanusiakan manusia. Kemudian ada nativisme, ini berpandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor hereditas atau faktor bawaan sejak lahir. Jadi menurut pandangan nativisme itu anak sudah tidak bisa dirubah, ya, sudah kemampuannya sebagaimana apa yang sudah dibawa sejak lahir. Nah, pada soal di situ menyatakan adanya rangsangan atau stimulus. Jadi kalau ada kata rangsangan, stimulus, kemudian ada respon dalam sebuah pernyataan tentang teori belajar, maka itu sudah pasti adalah teori behaviorisme. Jadi kata kuncinya behaviorisme adalah stimulus dan respon. Kalau cybernetik itu cyber, ya, komputer, begitu kita asosiasikan dengan komputer, memori. Jadi dianggap seperti otak manusia seperti memori. Konstruktivisme, konstruk membangun kembali, membangun pengetahuan. Humanistik, human manusia, jadi yang tujuannya memanusiakan manusia. Nah, nativisme ini tidak dapat diubah, jadi sudah dibawa sejak lahir. Maka untuk nomor 2 ini adalah jawabannya behaviorisme. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah tentang model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini kata kuncinya di sini adalah bertindak kreatif, memecahkan yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik. Nah, ini kata kuncinya di sini adalah memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya membaca sebuah soal, nah Bapak Ibu itu temukan dulu kata kunci pada soal itu. Nah, kata kunci pada soal itu apa? Nah, kalau kita perhatikan pada soal nomor 3 ini, nah maka kata kuncinya di sini adalah memecahkan masalah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, inquiry ini meningkatkan kemampuan memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan menemukan sendiri karena pembelajaran dengan peran guru yang sangat terbatas. Jadi inquiry itu adalah penemuan. Nah, untuk inquiry ini menemukan, proses penemuan. Kemudian kalau role play, ya, role play ini melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuan dalam bekerja. Ini role play. Kemudian kalau jigsaw meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Kemudian kalau teacher and teacher adalah melatih berpikir logis dan sistematis, membantu siswa belajar berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktek berpikir dengan guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing. Guru lebih mengetahui kemampuan siswa. Dari sini sudah jelas karena di sini memecahkan masalah, maka di sini yang jelas menunjuk pada artinya adalah pemecahan masalah. Sehingga untuk soal nomor 3 ini adalah jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 4 ini tentang langkah-langkah pembelajaran. Nah, Pak Doni itu menempuh langkah-langkah pembelajaran seperti itu, mulai dari membekali peserta didik, tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi,
berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik, melakukan penilaian yang mencakup syarat-syarat masalah dengan ketentuan yang berlaku, seperti peta konten, jampen, dan komprehensi. Nah, pembelajaran Pak Doni ini menggunakan pembelajaran berbasis apa? Nah, kita lihat kata-kata kunci pada model atau teori-teori belajar gitu ya. Ini hanya dengan memahami. Nah, Bapak Ibu dengan memahami metode-metode yang digunakan atau katalah dari memahami objek artinya atau maknanya, langkah-langkah pembelajaran itu bisa kita bayangkan. Karena langkah-langkah pembelajaran ini kan tidak baku. Nah, tapi langkah-langkah itu biasanya memuat tentang tujuan-tujuan. Nah, kalau kita sudah memahami katakanlah entah itu metodenya, apa, atau berbasis metode pembelajaran apa, atau model pembelajaran apa, maka langkah-langkah. Kalau saya ngomong seperti ini paham kan? Ya paham. Kenapa sih? Enggak, Bu. Orang apa-apa kok. Ya, mohon maaf bisa ada di anu ya, Pak. Ini ada suaranya, Pak, yang masuk. Oh iya. Oh iya ya. Oke. Moodnya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjut. Kita pahami sekarang tentang kognitivisme. Jadi kalau kognitivisme, kognitif ini berarti pemahaman. Nah, maka dalam proses pembelajaran kognitivisme, dalam pembelajaran kognitivisme itu ada terjadi perubahan persepsi dan pemahaman yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, jadi kalau seperti itu, maka langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Nah, maka kalau misalnya nanti ada pernyataan-pernyataan tentang langkah-langkahnya, nah maka dengan mengetahui makna atau arti dari kognitivisme, kita bisa membayangkannya atau bisa menganalisanya. Nah, kemudian kalau behaviorisme itu perubahan tingkah laku, ya, seperti tadi saya katakan di depan, adanya stimulus dan respon. Nah, maka dalam langkah-langkah pembelajarannya tentu mengarah pada langkah-langkah yang menjadikan terjadinya perubahan tingkah laku karena adanya stimulus. Kemudian kalau cybernetik, ini proses pengolahan informasi, mengutamakan kerja memori, nah maka pasti langkah-langkahnya akan terhubung dengan kata kuncinya tadi, menganggap otak manusia itu seperti komputer. Kemudian kalau konstruktivisme itu membangun, mengkonstruksi kembali pengetahuan. Kemudian humanistik, memanusiakan manusia. Nah, apa maksudnya ya? Jadi kita bisa memahami dari makna atau arti. Jadi arti dari sebuah kata ya, dalam entah itu istilah-istilah dalam metode pembelajaran, model pembelajaran. Nah, maka langkah-langkahnya ini nanti bisa kita analisis sesuai dengan teori, metode atau strategi yang mana. Nah, kalau langkah-langkah Pak Doni yang seperti ini, nah maka menggunakan pembelajaran yang berbasis pada konstruktivisme. Nah, di sini membekali peserta didik dengan fakta-fakta, tidak hanya dengan fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dan proses berpikir. Nah, berarti dia akan membangun berpikir, kemudian membangun kembali di situ. Nah, guru hanya membimbing, kemudian cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, peta konsep, diagram, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah aktivitas yang membangun. Jadi kita mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, itu seperti itu. Sehingga nomor 4, jawaban yang tepat adalah berbasis pada konstruktivisme. Selanjutnya, untuk yang nomor 5,
Nah, salah satu ini tentang refleksi. Jadi refleksi. Bagaimana siswa itu merefleksi pengalaman belajar. Nah, salah satu upaya yang paling baik untuk merefleksi pengalaman belajar siswa yang telah dialami itu dengan cara apa? Nah, refleksi pembelajaran itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruksif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Nah, dari 5 opsi itu yang terbaik, bagaimana yang bisa menunjukkan atau bisa yang paling baik bagi siswa untuk merefleksikan pengalaman. Merefleksikan itu mudahnya itu ya seperti apa ya? Ya menceritakan kembali lah. Menceritakan kembali apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam perasaannya setelah melakukan sebuah kegiatan. Nah, dari 5 opsi ini, misalnya kita analisa, guru menggunakan pertanyaan penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Nah, kalau refleksi itu tentu karena setelah melakukan. Jadi tentu kurang tepat kalau dilakukan sedang berlangsungnya pembelajaran. Kemudian guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. Nah, tugas ini bukan merupakan refleksi, nah, tapi mungkin sebagai salah satu ukuran ya atau alat ukur seberapa pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran. Kemudian kalau C, guru mengobservasi kesulitan-kesulitan belajar peserta didik dan memberikan bantuan belajar. Nah, guru mengobservasi. Nah, ini adalah aktivitasnya pada guru, jadi bukan siswa yang merefleksi. Nah, tapi aktivitasnya justru malah guru. Kemudian, guru meminta peserta didik menuliskan kesulitan belajar yang dialami. Nah, ini berarti setelah mempelajari suatu materi pelajaran, nah kemudian siswa tentu menghadapi kesulitan, mungkin mengalami perasaan tertentu. Nah, siswa menuliskan atau peserta didik menuliskan hal-hal tersebut. Nah, kemudian kalau guru mewawancarai peserta didik tentang capaian hasil belajar, nah ini kalau mewawancarai nanti akan dipengaruhi oleh pertanyaan dalam wawancara. Nah, maka nanti siswa merasa terarahkan atau diarahkan. Nah, tidak mengungkap, tidak merefleksikan, tidak mencerminkan apa yang benar-benar dirasakan oleh siswa karena sudah dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Nah, sehingga terkait dengan hal ini, maka yang paling baik, yang paling tepat adalah yang guru meminta peserta didik menuliskan kesulitan belajar yang dialami. Nah, ini jadi di sini Bapak Ibu nanti dari lebih jauh apa itu yang disebut dengan refleksi. Jadi merefleksikan pengalaman itu yang seperti apa. Kemudian nomor 6. Ini soalnya tidak saya bacakan secara keseluruhan ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat. Nah, pada soal nomor 6, ini saya kira cukup jelas. Kata kuncinya pada soal nomor 6 ini adalah relevansi dan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi kata kuncinya
pada soal nomor 6 ini adalah relevansi dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. Nah, prinsip pengembangan kurikulum yang sesuai dengan pernyataan tersebut, di sini ada opsi. Nah, maka kita tinggal mencari keterhubungan kata kunci dengan optionnya. Nah, di sini sudah jelas sekali opsi yang A relevan dengan kebutuhan kehidupan, pengembangan prinsip pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kemudian kalau tanggapan terhadap perkembangan iptek, nah di sini hampir tidak ada frase atau kata yang berhubungan dengan perkembangan iptek dan seni. Artinya secara tersurat, kalau tersurat ada, tapi yang tersurat itu tidak ada. Kemudian beragam dan terpadu. Nah, ini juga dalam pernyataan ini salah, tidak ada yang mewakili beragam dan terpadu. Menyeluruh dan kesinambungan juga tidak ada. Kemudian berpusat pada kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini juga tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga menganalisa sebuah soal itu beberapa frase, keterhubungan beberapa frase atau kata kunci dengan option atau opsi yang ada. Ini yang saya maksud ini salah satu strategi lah ya, salah satu strategi bagaimana kita memahami dan menjawab sebuah soal. Jadi hal ini saya kira cukup jelas, maka untuk soal nomor 6 itu jawabannya adalah yang A, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Selanjutnya, soal yang nomor 7. Ya. Pernyataan yang tepat, yang benar. Nah, kita Bapak Ibu nanti bisa terkait dengan penilaian hasil belajar, bisa melihat lebih detail lagi di sana pada panduan penilaian kurikulum 2013 revisi tahun 2018 atau yang 2017 juga tidak terlalu signifikan sih revisinya dari panduan penilaian kurikulum 2013 yang terbitan tahun 2017. Nah, kita analisa satu persatu. Yang A, penilaian hasil belajar oleh guru dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, dan ujian sekolah. Nah, di sini ada akhir semester dan ujian sekolah. Nah, ini tentu tidak dilaksanakan oleh guru. Nah, tapi ini merupakan salah satu bentuk penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, di sini menilai pencapaian kompetensi peserta didik di semua mata pelajaran tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh para guru. Ini tentu pernyataan ini kurang tepat, gitu ya. Karena di sini tanpa memperhatikan seperti itu. Kemudian penilaian hasil belajar oleh guru digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Ini benar. Kemudian bahan laporan hasil belajar benar sekali karena ini nanti masuk ke rapot, kemudian memperbaiki proses pembelajaran. Nah, salah satu hasil penilaian itu adalah fungsinya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kemudian kalau opsi yang D, di mana titik tidak tepatnya, kemudian berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan mengadakan ulangan secara rutin, terjadwal. Nah, ini tentu juga kurang tepat ya. Secara rutin itu artinya ya terjadwal sudah pasti. Padahal pencapaian
kompetensi itu tidak bisa katakanlah dipastikan dengan periode waktu yang sama. Kemudian kriteria kelulusan statistik dari satuan pendidikan dikembangkan dan ditentukan oleh BSMP. Nah, ini ditentukan yang tepat oleh satuan pendidikan. Nah, saya kira ini cukup jelas ya. Nanti Bapak Ibu terkait penilaian pembelajaran bisa dipelajari kembali pada panduan penilaian kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Di sana sudah lengkap sekali. Selanjutnya soal nomor 8. Sebentar ini biar tidak menutup saya. Ya. Soal nomor 8, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi, minat, inisiatif, kreativitas, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Prinsip yang mendasari ketentuan di atas adalah kembali kita pada kata kunci. Jadi pembelajaran itu ada tujuannya. Nah, maka tujuannya apa di sini? Nah, tujuan itu berarti di sana ya biasanya ada kata-kata yang operasional, ya, yang operasional. Nah, di sini ada kata menumbuhkan, salah ketik, menumbuhkan. Nah, maka prinsip yang mendasari adalah mengembangkan budaya membaca, menumbuhkan di sini yang mendasari mengembangkan budaya membaca. Nah, ini pada di sini ada motivasi, minat, inisiatif, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Nah, kira-kira sesuai atau tidak? Kemudian yang B, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang C, memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan, mendorong partisipasi aktif, yang E, mengakomodir. Nah, yang tepat di sini adalah mendorong partisipasi. Nah, kita analisa yang mengembangkan tadi sepertinya tidak tepat ya dengan pernyataan ini. Kemudian memperhatikan perbedaan individu. Nah, dalam pembelajaran ada yang namanya perbedaan individu, perbedaan diferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dari belajar lebih jauh ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu adalah yang memperhatikan perbedaan individu. Nah, salah satu unsur dari pembelajaran berdiferensiasi itu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Keterkaitan dan keterpaduan. Nah, di sini tidak ada yang mencerminkan tentang ini memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan dalam soal ini. Nah, kemudian kalau mendorong partisipasi aktif, menumbuhkan. Ya, menumbuhkan itu ya sama dengan mendorong lah. Kemudian kalau mengakomodir perbedaan karakteristik didik ini sama tadi. Ini dengan yang B. Ya, jadi kalau berhubungan dengan perbedaan karakteristik didik, perbedaan individu, nah, itu di sana biasanya ada kata diferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu untuk nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Pernyataan berikut yang merupakan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual. Nah, tadi di awal saya sampaikan, jadi Bapak Ibu prinsipnya kalau ada terkait dengan soal-soal yang
teori-teori belajar dan sebagainya itu ya memahami maksudnya. Ya, contoh seperti ini, konstruktivisme itu yang seperti apa? Apa itu konstruktivisme? Oh, konstruktivisme itu pengkonstruksian, membangun kembali. Nah, maka dari situ bisa kita analisa opsi jawabannya. Nah, dari 5 opsi yang ada, maka yang paling tepat adalah yang E. Nah, coba kita analisa. Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Di sini ada kategori pencarian dan penemuan. Nah, maka ini inquiry, karena ada penemuan, pencarian dan penemuan. Kemudian proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru. Nah, ditiru. Nah, ini tadi ada role play. Nah, kali ini role play. Kemudian proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari dilakukan dengan menyortir peristiwa atau kejadian yang telah dipelajari. Dengan menyortir peristiwa atau kejadian yang telah dipelajari. Nah, ini karena tadi di sini adalah mengkonstruksi, ini tidak mengkonstruksi. Kemudian proses pembelajaran didasarkan pada pengalaman masa lalu peserta didik. Nah, otomatis tidak sesuai dengan maksud dari prinsip konstruktivisme ini. Maka jelas sekali yang tepat adalah proses mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman. Jadi sekali lagi terkait dengan teori-teori belajar itu Bapak Ibu memahami benar apa maksud atau esensi dari teori-teori belajar itu. Kemudian soal 10. Dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem AMONG sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan peserta didik sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem AMONG, maka setiap pamong atau pendidik sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap ingarso suntulodo, imadjo mangunkarso, dan tuturi handayani. Nah, ini makna. Ini saya kira masih hafal lah, kita tahu ini dari sejak kita sekolah SD ya. Nah, arti dari ingarso suntulodo itu di depan memberikan contoh. Nah, sekarang tinggal kita analisa. Dari opsi A, B, C, D, E itu yang mengandung unsur contoh, memberikan contoh. Nah, kita lihat, pendidik hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat hasil dan kemauan peserta didik untuk dapat kreatif dan berkarya mengabdikan diri pada cita-cita yang luhur. Di sini tidak ada ya, frase atau kata yang menunjukkan bahwa guru menjadi sebagai pamong memberikan contoh. Kemudian yang B, pendidikan budi pekerti tidak dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik dengan sendirinya. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan budi pekerti menuntut pentingnya contoh yang baik dari pendidik terhadap peserta didik. Nah, di sini ada contoh. Pentingnya contoh yang baik. Nah, dan kita lihat barangkali ada yang lebih tegas pada opsi selanjutnya tentang contoh ini. Pendidik memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan peserta didik atas inisiatifnya sendiri dan pengalamannya sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Tidak ada. Dan pendidikan budi pekerti perlu didukung oleh pendidikan yang mampu membina kehendak, kemauan, dan hasrat untuk mengabdikan diri pada kepentingan umum. Dan kita lihat di sini berarti tidak ada. Nah, demikian juga pada opsi yang E. Pendidikan dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan. Nah, maka jawaban yang tepat, ya, karena di sini makna dari ingarso suntulodo itu bagi kata kuncinya yang berarti ada proses pemberian contoh dari guru. Maka yang tepat jawabannya adalah B.
Selanjutnya 11. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta, yaitu C6. Ya, C6 itu creating, ya, yang tepat adalah, nah ini saya kira cukup jelas di sini. Kata kuncinya di sini apa? Nah, di sini tingkatan kognitif mencipta. Nah, mencipta itu ya membuat gitu kan. Nah, maka bisa kita analisa. Pilihan jawab yang tersedia, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya. Ya, mencipta bukan pengelompokan yang namanya mencipta. Kemudian menyebutkan fungsi tanaman pandan. Jelas bukan mencipta. Ini pemahaman, itu bukan C6. Ya, menyebutkan ini masih di C1. Kemudian menjelaskan sifat tanaman pandan. Nah, menjelaskan bukan sebuah proses penciptaan. Membedakan sifat tanaman. Nah, ini juga masih di pemahaman. Nah, yang E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, di sini. Mencipta, ini membuat. Maka jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya nomor 12. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Nah, kita lihat ada banyak sekali kecerdasan. Ada yang menyebutkan mulai dari 2 sampai dengan 16. Ada juga yang mengelompokkan menjadi 18 kecerdasan. Nah, kita lihat satu persatu. Kecerdasan kinestetik ini kemampuan seseorang menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Ini bisa, kalau kinestetik, nah ini dapat kita pahami dengan istilah kecerdasan gerak tubuh. Kemudian kalau kecerdasan visual spasial, ini kemampuan berpikir, memahami dan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual. Kemudian jadi bisa memvisualisasikan atau mengimajinasikan apa yang ada dalam pikiran. Ini namanya kecerdasan visual spasial. Dan kalau kecerdasan naturalis, ini kecerdasan yang dimiliki oleh individu terhadap tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam sekitarnya. Kemudian kecerdasan verbal linguistik, ini kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa, linguistik, ya, bahasa, atau berkomunikasi, baik dengan berbicara maupun menulis. Kemudian kecerdasan logis matematis, kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola berpikir logis dan ilmiah. Nah, sekarang dari soal ini menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput. Nah, di sini ada tumbuhan, kemudian ada mencoret-coret meja, dan seterusnya. Nah, maka ini dilarang menginjak rumput, kemudian dilarang mencoret-coret meja. Nah, ini berhubungan dengan benda-benda. Di sini kemudian ada juga tumbuhan. Maka ini adalah merupakan bentuk pengembangan dari kecerdasan naturalis. Selanjutnya untuk soal nomor 13. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok.
guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh peserta didik untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu. Nah, ini tentang jenis-jenis penilaian. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat pada panduan penilaian pembelajaran kurikulum 2013. Nah, ini dan saya kira Bapak Ibu masih sangat masih sudah sangat paham lah tentang apa itu penilaian diri, penilaian proyek, penilaian kinerja, portofolio, kemudian pertanyaan terbuka. Nah, kalau soal nomor 13 ini, maka jenis penilaian otentik yang dapat dipilih oleh guru yaitu penilaian kinerja. Nah, analisanya adalah penilaian kinerja itu merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Nah, penilaian kinerja dibuat oleh guru kriteria yang diinginkan guru sesuai dengan keterampilan yang ingin dinilai. Adapun cara mereka masuknya berbasis kinerja adalah sebagai berikut. Bisa menggunakan daftar checklist, digunakan untuk muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu. Nah, tadi mengetahui, guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengatur. Nah, unsur-unsur tertentunya ini kemampuan dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Nah, muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindak. Nah, ini nanti bisa dipelajari secara detail apa itu penilaian diri, penilaian proyek, penilaian kinerja, dan kemudian alat-alatnya yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian-penilaian ini. Itu nanti bisa dilihat secara rinci pada panduan penilaian. Kemudian yang nomor 14, sebagian peserta didik mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh peserta didik karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu. Nah, ini tentang kaidah-kaidah penulisan soal. Ada beberapa kaidah di sana. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa searching juga nanti di Google kalau belum memiliki. Ini tentang kaidah-kaidah penulisan soal yang diterbitkan oleh Puspendik ya, Kemendikbud tahun 2017. Nah, salah satunya di sana yang pertama adalah kaidah materi. Nah, maka pada kaidah materi itu ada beberapa kaidah, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Nah, maksudnya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Kemudian yang B, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Penulisannya harus setara dan semua pilihan jawaban harus B. Nah, ini pada kaidah materi bahwa sebuah penilaian itu harusnya materi sudah diberikan. Nah, karena di sini ada indikator. Nah, indikator itu nanti kan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, dari indikator, nah kita akan melakukan sebuah pembelajaran kan ada tujuannya. Nah, tujuan itu digali dari indikatornya. Nah, kalau tujuannya saja belum tercapai karena materinya belum diberikan, ya tentu tidak bisa diukur. Nah, ya, jadi karena itu dalam menyusun pilihan ganda pada aspek materi itu harus yang sesuai dengan indikator, yaitu
di mana materinya itu sudah diberikan. Nah, ini yang harus dilakukan guru dalam menyusun tes pilihan ganda pada aspek materi itu antara lain memperhatikan bahwa soal harus sesuai dengan indikator. Nah, di sini kalau sudah indikator itu indikator berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran harus sudah tercapai. Nah, baru dilakukan penilaian. Nah, maka dalam penulisan soal itu ya soalnya harus sesuai indikator. Artinya tidak ada soal yang berisi materi yang belum diberikan. Jadi soalnya itu harus soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah diberikan. Maksudnya seperti itu. Kemudian nomor 15, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa peserta didik. Saya ulangi, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa peserta didik telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Nah, kecuali ini saya kira juga cukup jelas ya. Memperbaiki program pembelajaran. Kemudian mengadministrasikan hasil penilaian, menyusun laporan hasil penilaian, menyelenggarakan program pengayaan bagi peserta didik yang hasilnya tinggi, menyelenggarakan program remedial bagi peserta didik yang hasilnya rendah. Nah, di sini jawaban yang tidak tepat adalah mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi administrasi itu adalah sesuatu yang bukan ini, tetapi itu adalah bagian dari sebuah proses, ya, proses penilaian. Ya tentu hasil penilaian itu harus diadministrasikan, bukan merupakan manfaat, bukan merupakan pemanfaatan dari hasil penilaian. Nah, ini memperbaiki program pembelajaran jelas dari hasil pembelajaran itu ada kekurangan, bisa diperbaiki dengan lihat hasil penilaian. Kemudian manfaat hasil penilaian untuk menyusun laporan hasil penilaian, ya, untuk laporan pendidikan, buku rapor, nah, kemudian menyelenggarakan program pengayaan, kemudian remedial dan lain-lainnya. Nah, yang tidak tepat adalah mengadministrasikan, karena ini bukan pemanfaatan, tapi ini merupakan bagian pengadministrasian hasil penilaian adalah bagian dari proses penilaian. Nah, itu tadi 15 nomor soal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi. Nah, sebelum bisa lanjut, mungkin nanti pada tes yang sebenarnya tidak hanya kompetensi itu saja, tapi intinya terkait dengan kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kemudian kepribadian. Nah, di sana juga banyak teori-teori, banyak aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Nah, maka yang perlu dipahami adalah Bapak Ibu menemukan kata kunci, ya, atau frase kunci pada soal, kemudian menganalisa opsi dan mencari keterhubungannya. Jadi itu yang pentingnya di situ. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa memahami atau menemukan kata kuncinya, kemudian keterhubungannya dengan opsi-opsi jawaban yang tersedia. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya yang berkaitan dengan kompetensi profesional. Berdasarkan motif dasarnya, ragam bias terdiri dari jenis-jenis ragam bias itu ada flora, kemudian fauna, kemudian geometri, figuratif, kemudian ada poligonal, kemudian ya antara lain itu.
Jadi ada flora, ya, fauna, hewan, geometri, ini yang dikembangkan bentuk-bentuk geometris, figuratif, dikembangkan dari objek manusia yang distilasi, yang digayakan, kemudian poligonal, motif hias yang dikembangkan dari susunan garis lurus yang terjalin membentuk rangkaian yang menyatu dan memiliki sudut dalam bentuk datar. Kemudian digayakan dan disusun sesuai imajinasi pembuatnya. Nah, poligonal ini memiliki batas bentuk yang berwujud segi 4. Tetragon, segi 3 triangle, segi 6 heksagon, segi 5 pentagon. Nah, ini ada yang mengelompokkan juga di sini bukan poligonal tapi motif garis-garis. Nah, itu kurang tepat. Jadi yang tepat adalah poligonal. Kalau garis-garis itu tidak membentuk bidang, tetapi kalau poligonal itulah membentuk bidang-bidang, ya, membentuk segi-segi seperti segitiga dan seterusnya. Kalau garis-garis itu bisa garis-garis lurus sejajar. Nah, maka itu tidak termasuk jenis-jenis ragam hias. Nah, maka dari penjelasan ini kita tahu jawaban yang tepat adalah flora, fauna, figuratif, dan geometris. Dan nomor 17, perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar dinamakan. Nah, ini prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip. Nah, kita lihat apa itu komparasi. Komparasi itu perbandingan ukuran dua objek mengacu pada perbedaan kuantitas dan kualitas. Kalau proporsi, perbandingan mengacu pada kesetaraan, ukuran ideal, jadi ukuran harmonis. Kalau komparasi itu membandingkan dua objek, ini mengacunya pada perbedaannya. Tapi kalau proporsi membandingkan untuk keselarasan, untuk mencapai keharmonisan, itu proporsi. Dan kalau keseimbangan ini jelas kesan yang tercipta ya, dari unsur serupa, misalnya simetris, apa asimetris, dan seterusnya. Kemudian unity adalah kesatuan, atau kesatuan, yaitu unsur-unsur pembentuk yang saling berkaitan. Kalau komposisi itu penyusunan unsur-unsur pembentuk sehingga menjadi teratur. Nah, maka di sini adalah perbandingan yang ideal dan harmonis. Nah, maka jawaban yang tepat adalah proporsi. Perbandingan yang mengacu pada kesetaraan. Kalau komparasi itu membandingkan, jadi benar-benar membandingkan, mencari perbedaannya, itu namanya komparasi. Kemudian 18, sebagai masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih mengaplikasikan ragam hias pada berbagai properti atau sarana hidup lainnya. Tujuan kegiatan menggambar ragam hias tersebut adalah ini saya kira mudah sekali. Jadi untuk menghormati nenek moyang. Jadi menggambar ragam hias itu sebagai bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang atau mencari keselamatan hidup. Nah, gambaran karena sebagai bentuk penghormatan ini biasanya ragam hias ini bermakna simbolis. Contoh misalnya batik Bali, Singa Barong itu yang mengangkat makhluk mitos yaitu Barong yang diyakini masyarakat Bali. Singa Barong bermakna keajaiban, kekuatan, dan keperkasaan. Nah, ini kan keyakinan masyarakat Bali yang sudah sejak zaman nenek moyangnya. Nah, maka ragam hias itu bertujuan untuk menghormati nenek moyang. Sebagian masyarakat masih mengaplikasikan hal tersebut pada sarana-sarana hidup. Nah, tujuannya ini menghormati nenek moyang. 19, cara pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam menyanyikan sebuah lagu adalah teknik. Nah, kita lihat, vibrasi itu menciptakan atau mengeluarkan getaran gelombang suara. Itu vibrasi, jadi suaranya bergelombang. Kalau staccato itu teknik putus-putus ya, teknik pendek-pendek. Jadi membunyikan nada secara pendek-pendek. Kalau resonansi itu gejala bunyi dikembalikan dari suatu ruangan semacam
Gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. Tanpa organ resonansi, pita suara hanya menimbulkan bunyi yang lemah karena panjangnya hanya 1,5 sampai 2 cm. Nah, dengan adanya resonansi, maka suara manusia menjadi keras, indah, dan gemilang. Dan kalau intonasi adalah ketepatan dalam membidik nada atau ketepatan dalam membunyikan nada. Maka jawabannya adalah E. Clustering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti. Kemudian 20, teknik pernafasan yang paling baik dalam bernyanyi adalah teknik pernafasan jelas, yaitu pernafasan diafragma. Ini bahkan bukan hanya dalam bernyanyi saja, pernafasan diafragma juga banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian 21, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar dengan cara ditiup atau dipompa merupakan kelompok alat musik. Kalau alat musik idiopon itu sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Aero itu udara, nah, sumber bunyinya dari getaran udara. Kemudian kalau kordofon sumber bunyinya dari dawai, elektropon dari rangkaian elektronik, membranofon sumber bunyi dari getaran selaput atau membran yang dibentangkan. Nah, maka jelas sekali jawabannya adalah aeropon, berasal dari udara yang bergetar dengan cara ditiup atau dipompa. Dipompa misalnya akordeon. Nah, itu dipompa. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan elemen-elemen gerak tari adalah yang termasuk elemen gerak tari adalah ruang, waktu, dan tenaga. Analisanya seperti apa? Jadi makhluk hidup setiap hari melakukan gerak. Nah, gerak ini merupakan ciri utama dari kehidupan. Nah, gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup itu mengisi ruang dan waktu. Ketika makhluk hidup bergerak memerlukan tenaga. Nah, jadi ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan dari gerak. Maka dalam seni tari, ruang, waktu, dan tenaga disebut sebagai elemen gerak tari. Jadi contoh, kita bergerak merentangkan tangan, kita butuh ruangan. Pada saat kita merentangkan, kita memerlukan waktu. Nah, kemudian tanpa tenaga tentu tangan tidak bisa direntangkan. Nah, maka itu adalah menjadi elemen. Nah, dalam tarian, ruang, waktu, dan tenaga adalah elemen utama, ya, elemen gerak tari. Selanjutnya, nomor 23. Makna hubungan antar manusia pada tari saman ditunjukkan pada pola lantai, zigzag, diagonal, garis lengkung, horizontal, vertikal. Nah, tari saman memiliki pola lantai horizontal. Pola ini memiliki makna hubungan antar manusia yang setara sebagai makhluk sosial. Horizontal sendiri artinya para penari lurus duduk sejajar tanpa ada pola di depan ataupun di belakangnya. Nah, maka jawabannya adalah horizontal. Kemudian pola lantai garis lurus vertikal yang bermakna hubungan antara manusia dengan Tuhan terdapat pada tari. Nah, kita lihat beberapa pola lantai tari. Tari Yapong itu memiliki pola lantai garis lurus dan lengkung. Kemudian tari Randai garis lengkung atau garis lengkung yang kemudian dibentuk lingkaran atau membentuk lingkaran. Tapi pola lantainya namanya sebenarnya pola garis lengkung. Kemudian tari Kecak juga demikian, garis lengkung. Kemudian tari Saman garis lurus horizontal. Kemudian Bedoyo ini pola lantainya banyak sekali. Ya, ada gawang jejer wayang, gawang perang, gawang 3-3, dan gawang kalajengking. Nah, yang paling dikenal yaitu rakit lajur garis lurus vertikal. Nah, pola lantai ini menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu rasa, cahaya, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, maka jawabannya adalah yang
tari Bedoyo. Selanjutnya, nomor 25, langkah awal dalam menyusun naskah teater adalah, ini saya kira cukup jelas. Ya. Ini langkah pertama berkarya seni itu ya biasanya adalah menentukan tema. Nah, kalau langkah-langkah detailnya dalam menyusun naskah teater ada 6. Menentukan tema, menentukan persoalan atau konflik, membuat sinopsis, menentukan kerangka cerita, dan seterusnya sampai penyelesaian dan akhir cerita. Selanjutnya nomor 26, latihan gerak tangan yang terdapat dalam latihan acting disebut. Nah, kalau vokal itu suara. Sebagai salah satu media pengungkap ekspresi aktor, merupakan media penyampai. Ya, informasi melalui dialog, informasi tentang alur cerita, setting, peristiwa, karakter tokoh, emosi, kondisi usia tokoh, dan lainnya. Ini yang dimaksud vokal dalam teater. Dan kalau mimik itu gerakan raut muka seperti mengernyitkan alis, melotot, tersenyum, itu mimik. Kemudian kalau gestur itu gerak-gerak besar seperti gerakan tangan, kaki, kepala, tubuh yang umumnya itu yang umum dilakukan pemain. Kemudian kalau blocking adalah perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat lain agar penampilan tidak menjemukan. Dan kalau pantomimik, perpaduan ekspresi gerak wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan emosi yang dialami pemain. Nah, maka latihan gerak tangan itu termasuk bagian dari gestur dalam teater. Gerak-gerak besar, yaitu gerakan tangan, kaki, kepala, dan tubuh yang umum digerakkan oleh pemain. Selanjutnya, nomor 27, pertunjukan teater tanpa kata-kata dan dialog dimainkan hanya dengan gerak dan ekspresi wajah dan biasanya diiringi dengan musik. Adalah, nah, kita lihat satu persatu. Ini mudah sebenarnya. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan. Nah, kalau itu pengertiannya. Kalau musikalisasi puisi adalah penerjemahan puisi ke dalam bentuk musik. Nah, bisa musik, ada musikalisasi lagu. Jadi kalau musikalisasi puisi ini dalam bentuk musik bisa vokal, bisa instrumen saja. Tapi kalau musikalisasi lagu itu adalah sudah otomatis sebuah puisi yang dilakukan, yang dinyanyikan. Kemudian ada kabaret. Ini seni pertunjukan memadukan musik, tari, dan sandiwara yang pada umumnya mengandung komedi. Dan kalau opera pertunjukan yang memadukan musik, vokal, tari, dan dialog. Pantomim, pertunjukan tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah serta biasanya diiringi musik. Maka jawabannya adalah pertunjukan yang memadukan. Ya. Selanjutnya, prinsip dalam seni rupa yang menyatakan bahwa elemen-elemen seni rupa saling bertautan. Nah, saya kira ini juga saling bertautan mudah lah, bisa dianalisa dari arti, dari maknanya, dari makna katanya. Keseimbangan ini ya bukan tautan. Kalau bertautan, nah, ada satu kesatuan. Nah, namanya bertautan, saling bertaut menjadi satu. Ditautkan kan tidak mungkin terpisah. Kalau proporsi tadi depan juga sudah, ini adalah perbandingan. Harmoni itu ya berarti keselarasan. Kalau irama itu ya pengulangan. Nah, prinsip pengulangan. Irama itu kalau dalam musik kan berulang-ulang. Nah, maka jawabannya adalah prinsip kesatuan. Kemudian 29, berdasarkan fungsi dan tujuan penciptaannya, seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu, nah,
Ini saya kira juga sangat jelas. Ya. Jawabannya adalah seni murni dan seni terapan. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, seni murni dan seni terapan. Kemudian kalau dua dimensi dan tiga dimensi, ini adalah berdasarkan dimensinya. Nah, kalau wujud karya dua dimensi, ini kalau patung dan seni lukis, ini adalah wujud. Ya. Contoh wujud karya dua dimensi itu lukisan, kalau tiga dimensi itu patung. Kalau seni murni dan seni pria, yang tadi seni murni ini merupakan bagian seni berdasarkan fungsi. Kalau seni pria sendiri itu karya seni yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan atau istilahnya hand skill, ya, tetapi tetap memperhatikan aspek fungsional. Nah, karya seni pria ini dapat dikategorikan sebagai sebuah karya seni rupa terapan. Nah, kerajinan. Selanjutnya nomor 30, teknik menggambar ilustrasi dengan menggunakan cat air di atas permukaan kertas yang paling tepat adalah teknik yang paling tepat yaitu teknik akuarel. Nah, apa itu akuarel? Teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan atau paduan warna yang tipis. Nah, jadi kalau dengan cat air itu karakternya, cat air itu tipis. Jadi kalau dioleskan itu secara normal, standar itu tipis, transparan. Jadi latar belakang atau bidang gambarnya masih terlihat. Nah, itu namanya teknik akuarel. Nah, kalau apake ini ngeblok, jadi sifatnya menutup. Jadi warna yang sudah ada kalau ditimpa dengan warna lainnya, maka bisa tertutup. Nah, ini biasanya dengan cat minyak misalnya itu bisa bersifat apake. Kemudian teknik mozaik ini berkarya dengan menempelkan. Kemudian kalau teknik batik ini teknik dengan cara menutup kain menggunakan malam sehingga menghalangi pewarna kain yang menyebar sehingga menjadi kain dengan corak dan hiasan warna yang bermacam-macam. Ini teknik batik. Kemudian selanjutnya pola irama lagu Melayu di bawah ini merupakan rentak. Nah, ada beberapa rentak di dalam musik Melayu, ada rentak senandung, ada rentak joget atau irama dua, ada rentak mainang, ada rentak sabin. Nah, pola iramanya seperti apa? Ini masing-masing pola iramanya seperti ini. Kalau rentak irama dua, rentak joget iramanya seperti ini. Kemudian rentak mainang, kemudian rentak sabin seperti ini. Ini hanya seperempatan. Di sini ada perpaduan antara 16 dengan seperempat. Nanti Bapak itu bisa merasakan irama-irama itu bisa melihat di media YouTube misalnya ada juga. Nah, kalau yang atas ini merupakan pola irama rentak senandung. Nah, nanti lebih untuk bisa lebih memahami atau merasakan pola iramanya, Bapak itu bisa banyak media yang bisa diakses. Kemudian selanjutnya, angklung sebagai musik tradisional seringkali difungsikan dalam upacara adat maupun acara keagamaan. Salah satu penggunaan angklung pada upacara adat yaitu upacara Saren Tahun. Hal tersebut bertujuan menghormati. Nah, ini pemahaman saja ini. Ini otomatis hal seperti ini ya kita harus membaca sehingga mengetahui informasi tersebut. Kalau Saren Tahun itu ada upacara adat Panipati di masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun. Nah, ini tujuannya adalah untuk
menghormati Dewi Padi karena upacara ini panen padi. Selanjutnya 33, instrumen pendukung paling penting dalam gamelan Jawa adalah. Nah, dalam gamelan Jawa itu ada beberapa kelompok instrumen, ada kelompok instrumen balungan, ada kelompok instrumen pelengkap atau pendukung, ada kelompok instrumen penton, kemudian ada kelompok instrumen kendangan, antara lain itu. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah instrumen pendukung. Nah, di sini instrumen termasuk pendukung atau pelengkap itu ada siter, ada rebab, gambang, kemudian sulit. Maka salah satu yang ada pada soal nomor 3 adalah siter. Kemudian 34, trisik, kengser, mansat, dan lumaksono adalah teknik gerak kaki pada tari. Nah, ini cukup jelas saya kira itu adalah istilah-istilah yang ada pada tari Jawa. Trisik, kengser, mansat, dan lumaksono. Kemudian 35, konsep dalam menyusun gerak tari terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, soal nomor 35 ini jawaban yang tepat adalah gerak, kostum, musik, dan properti. Nah, maka kita lihat kalau unsur utama tari itu gerak, ruang, dan waktu. Ya, sebagaimana tadi yang merupakan elemen utama tari. Kemudian kalau tenaga itu pengaturan dan pengendalian tenaga pada saat menari, properti itu peralatan atau perlengkapan, kostum itu busana dalam tari, kemudian musik itu ya iringan di dalam tari, tempo itu cepat lambatnya gerakan tari, ruang tempat pergerakan penari, waktu yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak tari, kemudian dinamika adalah segala perubahan dalam tari karena adanya variasi. Nah, maka konsep dalam menyusun sebuah gerakan tari itu adalah, jadi sebuah tarian, katakanlah tarian menyusun gerak tari yang dimaksud adalah tarian yang selesai. Nah, maka jelas unsur utamanya itu adalah gerak. Nah, kemudian gerak saja tanpa katakanlah busana tari, ya itu kurang istilahnya baik. Nah, kemudian menari tidak mungkin katakanlah ya idealnya itu adalah ada iringan. Kemudian biasanya juga menggunakan properti. Nah, dengan konsep-konsep ini maka terciptalah sebuah gerakan tari yang baik. Yang baik ini maksudnya sebetulnya lebih cenderung pada konsep menyusun tari, ya, bukan gerak tari di sini, tapi tarian. Tidak ada gerakan-gerakan, kemudian menggunakan busana, kemudian ada iringannya dan menggunakan beberapa peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan menari. Selanjutnya nomor 6, seorang koreografer akan memberikan wujud estetika pengalaman batinnya dalam bentuk, saya kira ini juga cukup jelas, koreografer itu ya penata tari yang berkedudukan menata rangkaian gerak tari menjadi suatu bentuk tarian yang indah. Maka seorang koreografer akan memberikan wujud estetikanya pada pengalaman, pada bentuk gerak tari. 37, perkembangan teater modern banyak dipengaruhi oleh budaya. Nah, ini banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Jadi perkembangan teater modern ini banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Nah, nanti bentuk pengaruhnya seperti apa bisa melihat secara detail di buku di buku siswa juga ada. Kemudian mungkin bisa mengakses informasi lainnya di website. Nah, kemudian yang mungkin perlu kami sampaikan adalah
kosmopolitan. Ini yang bagaimana? Ini sifatnya adalah global yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, bangsa, tingkat ekonomi, dan gaya hidup. Jadi teater kosmopolitan itu di sana itu menampilkan berbagai latar belakang budaya, berbagai latar berbagai suku bangsa gitu, kemudian ada tingkat ekonomi dan gaya hidup. Jadi sifatnya global. Selanjutnya, fungsi tata lampu dan cahaya selain menyinari dan menerangi ruang atau panggung pementasan teater adalah untuk membantu. Nah, jawabannya adalah permainan lakon dalam melambangkan maksudnya dan memperkuat kejiwaannya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat ini fungsi tata lampu dalam teater. Antara lain, ini ada 4, menerangi dan menyinari pentas, mengingatkan efek cahaya alamiah. Mengingatkan maksudnya itu ketika di panggung itu apresiator atau pemirsa itu terhubung pada situasi atau kondisi cahaya alamiah. Nah, sehingga ini menentukan keadaan. Jadi dengan efek cahaya itu bisa menggambarkan keadaan waktu, keadaan musim, cuaca, dan sebagainya. Ini dimaksud mengingatkan efek cahaya alamiah. Kemudian membantu melukiskan dekor atau scenery dalam menambah nilai warna. Kemudian membantu permainan lakon dengan cara membantu menciptakan suasana kejiwaan. Nah, ini fungsi tata lampu di dalam pementasan teater. Selanjutnya, nomor 39, aliran seni lukis yang mengambil objek dari alam mimpi atau khayalan adalah ini jelas sekali juga. Kita lihat satu persatu. Romantisme ini aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis. Jadi dramatis ini ada unsurnya juga agak-agak dilebih-lebihkan kalau dalam romantisme. Dan kalau naturalisme, aliran seni yang mengutamakan keakuratan atau kemiripan dengan objek yang dilukis, ya, menyerupai dengan keadaan alam. Kemudian ekspresionisme ini aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa pelukisnya. Realisme ini aliran yang menyampaikan sebuah karya lukis dengan apa adanya, persis seperti aslinya, seperti dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, kalau surrealisme ini aliran seni lukis yang mengadakan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin di dalam dunia nyata. Sehingga aliran surrealisme ini citranya seperti dalam keadaan mimpi. Jadi bersumber dari alam mimpi. Jadi ini lawannya dari kebalikannya dari realisme. Itu adalah surrealisme. Nah, kalau romantisme ini sama-sama bersumber dari kehidupan sehari-hari, nah, tetapi romantisme ini lebih dramatis. Nah, kalau naturalisme ini mirip. Jadi romantisme agak dilebihkan sedikit. Jadi misalnya menggambar seorang wanita yang melihat seorang wanita cantik dalam dunia nyata dilukis oleh seorang aliran romantisme, maka itu akan ada tambahan atau dilebihkan. Mungkin bisa lebih cantik lagi. Naturalisme itu mirip dengan objek yang ada, objek natural yang realistis. Jadi tidak dilebih-lebihkan. Selanjutnya, pelukis yang beraliran ekspresionisme di bawah ini. Ekspresionisme adalah, ini salah satunya adalah Van Dyck. Ada pelukis-pelukis lainnya. Dan kalau Salvador Dali, ini bukan dari, maaf ya, Salvador Dali ini alirannya surrealisme, Basuki Abdullah realisme, Raden Saleh romantisme, romantisisme. Jadi tepatnya itu sebetulnya
namanya aliran romantisisme. Bukan aliran romantis kalau Raden salah. Kemudian Pavandi beraliran ekspresionisme, kemudian Pablo Picasso aliran kubisme. Selanjutnya, pameran yang dilaksanakan oleh seorang pelukis dengan menampilkan karya-karyanya sebagai bentuk ungkapan dan kreativitas yang dimilikinya disebut pameran. Nah, di sini seorang pelukis. Seorang pelukis ini saya kira jelas sekali. Maka ini disebut pameran tunggal. Nah, kalau pameran rutin itu pameran yang diselenggarakan secara terjadwal. Seperti tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, dan sebagainya. Kalau temporal, pameran tunggal atau pameran bersama yang menyajikan karya-karya seni rupa dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia atau kerjasama dengan pihak yang lain. Nah, waktu penyelenggaraan pameran temporal ini berlangsung minimal selama 10 hari, maksimal berlangsung selama 30 hari. Dan kalau pameran massal ini pameran dengan peserta dan jenis karya yang beragam. Kemudian pameran kelompok diselenggarakan oleh beberapa seniman atau pengrajin. Kemudian kalau pameran tunggal dilakukan oleh secara perseorangan. Selanjutnya 42, melodi awal yang dimainkan sebelum masuk ke lagu inti disebut. Ini juga cukup jelas. Jadi hanya adalah intro. Jadi melodi awal dimainkan sebelum masuk ke lagu utama itu disebut dengan intro. Kalau interlude itu seperti intro, ya, musik yang tetapi ada di tengah-tengah lagu. Misalnya setelah ada 3 bait lagu, misalnya 2 bait pertama, bait ketiganya refren, nah kemudian mau diulang lagi, nah itu ada musik terlebih dahulu, nah kemudian mau diulang dari refren. Nah sebelum diulang itu ada musik di tengah, itu yang disebut dengan interlude. Dan kalau koda itu ekor, artinya ekor lagu, akhir lagu yang berisi nada dan syair untuk menutup lagu. Nah kalau kaden ini pergerakan akord atau pergerakan kunci. Nah, jadi satu konsep dalam musik yang artinya perjalanan akhir sebuah kalimat lagu. Ini biasanya ditandai dengan perubahan beberapa akord atau kunci ya. Kita sering menyebutnya kunci, misalnya C, D, F, dan seterusnya. Nah ini beberapa kunci secara berturut-turut untuk menutup sebuah lagu atau pada akhir lagu, namanya kaden. Kemudian ada refren, ini bagian lagu yang satu atau 2 baris lirik atau melodi yang dituliskan sama. Jadi pola musik dan lirik pada akhir setiap bait. Nah ini biasanya diulang karena itu dituliskan sama, itu karena itu sering diulang baik liriknya maupun melodi. Selanjutnya, musik populer Indonesia yang berakar dari musik Melayu dan India adalah musik, ini juga cukup jelas sebenarnya, yaitu musik dangdut. Nah, kalau musik pop itu berasal dari kata populer, komersil, yaitu musik yang sedang diminati pada saat ini. Sedang ngepop lah, sedang populer. Kalau musik rock itu musik, disebut juga musik cadas. Ini adalah genre musik populer yang berakar pada rhythm and blues dan musik country dari tahun 40-an dan 50-an. Dan kalau musik dangdut ini yang berkembang dari akar musik Melayu pada sekitar tahun 1940-an dan unsur musik India serta Arab. Kemudian musik keroncong, ini musik asli Indonesia, hanya instrumennya dari Portugis. Ada yang mengatakan musik keroncong itu dari Portugis yang awal mulanya itu namanya musik fado kalau tidak salah. Ya, tetapi kalau saya pribadi juga berdasar pada beberapa literatur bahwa musik keroncong itu memang adalah musik asli Indonesia. Hanya instrumennya adalah instrumen-instrumen peninggalan Portugis pada saat itu. Tapi cara memainkannya berbeda dengan orang-orang Portugis. Contoh pada saat memainkan ukulele. Nah, itu berbeda dengan yang dimainkan pada musik keroncong saat ini. Dan kalau jazz merupakan salah satu musik khas Amerika Serikat yang berkembang pada awal abad ke-20, berakar dari tradisi musik
rakyat Afro-Amerika. Ini musik jazz. Selanjutnya, sajian musik berkelompok yang memainkan lagu dengan memperhatikan harmoni yang indah dan padu, serta terdiri dari beberapa instrumen, merupakan bentuk sajian musik. Ya, ini disebut dengan ensemble campuran. Nah, kita lihat apa itu musik band. Band adalah kelompok musik atau ensemble musik, yaitu kumpulan yang terdiri atas 2 atau lebih musisi yang memainkan alat musik ataupun bernyanyi. Dan kalau ensemble campuran, ini penyajian musik ensemble menggunakan beberapa jenis alat musik. Kalau paduan suara, sajian musik yang menggabungkan berbagai warna vokal dari 15 orang atau lebih dengan iringan musik maupun tanpa iringan musik. Menjadi satu kesatuan suara yang dinamis. Dan kalau kur ini sama saja dengan paduan suara, hanya kur ini adalah istilah bahasa Belanda. Jadi menyanyi dibawakan beberapa orang ya, beberapa warna vokal, terdiri dari beberapa suara. Nah, biasanya ada susunan misalnya SAPB terdiri dari sopran, tenor, alto, dan bass. Dan kalau ensemble jenis ini sajian musik ensemble yang menggunakan satu jenis alat musik. Misalnya bermain ensemble gitar, maka musiknya hanya gitar semuanya. Misalnya 10 orang memainkan gitar semua, itu namanya ensemble jenis. Kemudian 45, dalam pertunjukan tari, kemampuan individu menjadi kekuatan yang utama. Pernyataan tersebut berkaitan dengan bentuk penyajian. Nah, di sini kata kuncinya adalah kemampuan individu. Nah, maka jelas sekali di sini adalah bentuk penyajian tari tunggal. Dan 46, tari yang menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya yang diwarnai canda dan tawa dalam kehidupannya adalah, nah kita lihat menggambarkan apa saja tari-tari yang ada di sini. Ada tari Loliana, ini menggambarkan kegiatan panen atau pekerjaan mengumpulkan hasil laut. Kalau tari Begot menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya yang penuh dengan canda dan tawa mewarnai kehidupannya. Dan tari Ronggeng Glantek ini menggambarkan sosok perempuan Betawi yang cantik, ramah, dan rendah hati. Kemudian tari Saman mencerminkan pendidikan keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Kemudian ada tari Olek Tamu Lilingan, ada yang menyebut Olek Tambu Lilingan, nah, tapi ada juga yang menyebutnya itu tari Olek Tamu Lilingan. Nah, saya dari beberapa referensi saya menggunakan istilah yang tari Olek Tamu Lilingan. Melukiskan gerak-gerik seekor kumbang yang sedang bermain-main dan bermesra-mesraan dengan sekuntum bunga di sebuah taman. Kumbang atau kupu-kupu gitu. Ya, tari oleh tamu lilingan. Nah, sehingga jawabannya adalah tari Begot. 47, keunikan gerak tari yang ritmis dan dinamis merupakan ciri tarian dari daerah. Nah, ini jawabannya adalah Papua. Nah, kita lihat keunikan dari tari yang lainnya. Sumatera Utara keunikannya ini gerakannya ringan, lincah, energik, dan dinamis. Ya, semua gerakannya, ya, baik kaki, tangan, dan kepala, dan seterusnya. Sulawesi Selatan keunikannya ini iramanya pelan, slow, bahkan slow sekali. Kalau Kalimantan keunikan gerakannya yang bervariasi, serta tegas, lincah, dinamis, spontan, ekspresif, dan berkesinambungan, serta berkesan kuat dan bermakna doa-doa. Keunikan tari-tarian dari Kalimantan. Kemudian kalau Bali keunikannya memiliki koordinasi gerak tubuh yang sangat pas, di mana yang sangat terlihat jelas adalah gerakan mata, kemudian tangan, bahu, kaki, dan kepala yang saling melengkapi. Nah, yang paling dominan ini adalah gerakan mata. Istilahnya disebut dengan sledetan, yang melihat melihat ke kanan, ke kiri ya dengan cepat dan sambil agak setengahnya seperti melotot gitu. Nah, ini istilahnya sledetan. Dan kalau
Papua ini keunikannya adalah gerak kaki yang ritmis dan dinamis. Selanjutnya, fungsi seorang produser pada penyajian teater adalah membiayai penyelenggaraan teater dari awal hingga akhir. Saya kira ini sudah cukup jelas sekali. Kemudian 49, orang yang pertama kali mengolah naskah yang akan digarap dalam suatu pertunjukan teater adalah jawabannya adalah sutradara. Nah, siapa itu penata panggung? Penata panggung itu personil yang mendesain dan memasang properti di atas pentas, persiapan dan menyediakan properti yang dibutuhkan pada saat pertunjukan. Kalau aktor atau aktris itu ya pemerannya, orang yang memainkan peran. Kalau aktor itu pria, aktris itu wanita. Yang memainkan peran di panggung, memainkan aksi panggung, itu namanya aktor atau aktris. Dan sutradara tadi mengolah naskah, ya, mengaktualisasikan naskah ke dalam pentas atau mengolah naskah yang akan digarap dalam suatu pertunjukan teater. Kemudian manajer pementasan ini orang yang berperan untuk mengatur serta menata pemeran sebelum memasuki panggung serta mengatur pemeran selama berada di atas ruang latihan. Kemudian staf artistik ini orang yang memberi sentuhan seni di bidangnya masing-masing agar pementasan bisa berjalan lebih baik, menarik dan terlihat lebih bernilai. Jadi staf artistik ini banyak sekali. Mungkin yang di ahli seni staf artistik dari yang ahli di bidang seni rupa akan membuat akan melukis atau mendesain interiornya dan seterusnya, panggungnya dan seterusnya. Jadi sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Karena staf artistik ini terdiri dari beberapa orang. Dan yang terakhir, peran jahat atau lawan dalam teater disebut dengan peran, saya kira juga cukup jelas, yaitu peran antagonis. Peran antagonis adalah tokoh utama yang berseberangan atau berlawanan dengan tokoh protagonis. Nah, peran protagonis atau peran utama. Jadi peran protagonis ini sama, peran utama dengan protagonis. Adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam pementasan teater. Figuran ini disebut juga dengan pendukung atau peran pembantu. Karakter figuran biasanya memperkuat karakter lain atau karakter yang membuat karakter lain menjadi lebih muncul dan lebih kuat. Misalnya karakter yang pemarah. Sifat pemarahnya itu akan muncul jika ada karakter yang bersifat kalem dan tenang. Demikianlah Bapak Ibu semua pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu ya, dan bermanfaat. Sementara saya kembalikan kepada Pak Darmono. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Sementara itu yang bisa sampaikan, silakan saya kembalikan ke Pak Darmono. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa kasih aplaus untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, yang hari ini telah menyampaikan pembahasan untuk membantu kita semua. Semoga apa yang telah kita laksanakan ini merupakan salah satu upaya memperkaya diri, meningkatkan kompetensi kita sebagai bekal nanti kita mengikuti versi ke-3K yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, disilakan, ini masih ada waktu sekitar 11 menit ke depan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan bisa langsung atau lewat chatroom. Dan mohon berkenan untuk menghidupkan kameranya, karena akan saya abadikan untuk bisa kita ambil gambarnya untuk dokumentasi. Monggo Bapak Ibu yang kameranya masih ditutup bisa hidupkan. Sambil menanti teman-teman menyalakan kamera,
atau menghidupkan kamera. Disilakan Ibu Bapak, bisa raise hand dulu, manakala memang ada hal-hal yang ingin disampaikan. Nampaknya ini sudah cukup jelas barangkali Pak Eko. Iya, karena baik. tidak ada Menambahkan yang sedikit bertanya. saja, Pak Darmono. Oh boleh Bapak, Ya. sebentar ya Pak, tak foto dulu ini sebentar. Oke, silakan Bapak. Ya, jadi kepada teman-teman, ini pengalaman saya mengikuti beberapa tes yang berhubungan dengan kompetensi kita sebagai guru. Itu dulu cara saya belajar itu jadi dengan cara seperti tadi saya sampaikan, ini saya tegaskan kembali adalah mencari kata kunci. Jadi kata kunci, misalnya dari teori-teori yang kita pelajari, kata kunci itu bisa berupa satu kata, bisa juga berupa frasa. Nah, kemudian itu kita analisa keterhubungannya dengan opsi yang ada. Nah, itu pengalaman saya seperti itu, dan ya beberapa kali tes yang pernah saya ikuti di beberapa kegiatan, ya alhamdulillah jadi belajar kita tidak berat. Dengan kita memahami, kemudian bisa menemukan frase atau kata kunci, kemudian dan keterhubungannya seperti apa dengan objek yang tersedia, maka belajar kita menjadi sangat ringan dengan hal itu. Mungkin itu saja tips dari saya yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Eko atas tambahannya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada yang ingin disampaikan atau ada, silakan. Oke, ini ada beberapa Bapak dan Ibu yang belum menyalakan kameranya. Sekali lagi saya mohon untuk dinyalakan. Ibu Haryanti, Ibu Tri Suharyani, Ibu Mita Ambriani, dan Ibu Arum, serta Ibu Manila Pastika. Ya, alhamdulillah. Ya, sejenak ya. Silakan senyum yang semanis mungkin. Manis-manis. 1, 2. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Eko Widianto, SPD MPD, yang telah menjadi narasumber hari ini bagi kita semua. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru itu semua yang telah berperan aktif dalam kegiatan ini dari awal hingga usai. Salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu.